Sahabat Setangkai Dupa, ketika kita menghadiri upacara kematian di kalangan orang Tionghoa, pasti kita sering menemukan benda-benda berupa kertas-kertas atau ginyong atau lilin-lilin dan sebagainya yang mungkin kita sendiri tidak mengerti artinya itu apa, gitu ya teman-teman. Mungkin kita bertanya-tanya, buat apa sih kita pakai kertas seperti itu? Mungkin kita bertanya-tanya, kok banyak banget ya kertasnya ya? Nah, di sini saya akan membahas sedikit yang memang biasa secara umum digunakan dalam ritual kematian atau kedukaan orang Tionghoa pada umumnya. Nah, yang pertama kita menggunakan hiu. Nah, hiu ini kalau untuk mereka yang meninggal di bawah 80 tahun, gitu ya, itu masih dianggap sebagai manusia biasa. Gitu. Jadi mereka menggunakan hiu yang di atasnya ini warnanya putih seperti ini atau natural, gitu, agak coklatan juga nggak masalah. Tapi yang penting bawahnya gagangnya hijau. Gagang ini hijau. Itu biasanya digunakan hanya 2 batang. Ini lambang apa? Ini lambang dari yin dan yang. Jadi ketika manusia meninggal, kalau secara kosmologi Tionghoa, ada yang namanya Hun dan ada yang namanya Ling. Hun itu arwah, Ling itu sukma. Gitu, teman-teman. Nah, ketika orang yang dianggap umur di bawah 80 tahun itu ketika meninggal, dianggap Hun dan Lingnya belum bisa bersatu. Hunnya mengembara di Hun-hunnya ada di altar, Lingnya mengembara. Nah, fungsinya apa? Ketika seorang anak berbakti mendoakan dengan 2 batang hiu seperti ini, dia mengharapkan yin dan yang bersatu. Hun dan Ling dia bersatu sehingga dapat membuat arwah leluhur itu yang baru saja meninggal dengan harapan bisa bersatu dan segera kembali kepada hari Baantien. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau orang yang sudah meninggalnya lebih dari 80 tahun, dia menggunakan 3 batang hiu. Mau warnanya kuning atasnya, warnanya merah, nggak masalah. Yang penting bawahnya juga merah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia sudah dianggap setengah dewa. Walaupun itu masih masa berkabung, belum lepas 3 tahun, lepas putih kalau istilahnya gitu ya. Belum lepas putih, itu pun tetap pakainya 3 batang hiu dan dia pakai hiu yang gagangnya warna merah. Atasnya bebas, mau putih ataupun merah pun tidak masalah. Karena apa? Karena dia dianggap panjang umur dan dianggap setengah dewa. Jadi penggunaannya sudah berbeda, dia pakai 3 batang hiu. Nah, tujuan esensinya sama-sama untuk penghormatan. Untuk menghormati almarhum ataupun almarhumah dengan memberikan persembahan wangi-wangian seperti itu. Ya. Dan biasanya akan dibedakan antara hiu, tempat menancapkan hiolonya itu untuk keluarga inti ataupun keluarga tamu. Kalau tamu itu di sebelah paling depan. Kalau yang inti dia lebih ke dalam. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kalau kita makan nasi itu nggak boleh kita naruh sumplit 2 biji itu didiriin gitu teman-teman. Kadang-kadang suka dibilang, wah itu pantang nggak boleh. Karena apa? Itu mirip hiu teman-teman. Jadi kalau hiu itu kan kalau 2 batang ditancapin gitu kan. Nah, ini biasanya untuk orang meninggal seperti itu. Kalau kita makan nasi dengan sumplit yang berdiri ditancapkan itu orang mengasumsikan itu bahwa kita mendoakan orang tersebut cepat meninggal seperti itu. Maka dari itu penggunaan hiu dalam kedukaan ada maknanya dan kita perlu tahu maknanya. Selain untuk penghormatan juga sebagai simbolik pengharapan kita agar yang meninggal dapat berbahagia di alam kehidupan yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman akan bertemu dengan kertas-kertasan. Ya, di sini ada banyak kertas teman-teman. Nah, ini saya akan coba bahas sedikit-sedikit satu-satu ya teman-teman ya. Yang lazim digunakan untuk almarhum adalah yang perak ini. Ini kita sebut namanya gincua. Secara harfiah berarti adalah kertas perak. Gincua dianggap sebagai uang dari almarhum atau almarhumah di alam baka sana. Ya, ini ada hubungannya sejak era Kaisar Misimin dia dengan politiknya dia saat dia mati suri dia mengaku mengunjungi alam baka dan di alam baka dia mengirimkan tradisi untuk ayo kalian bakal kertas karena di sana-sana itu banyak orang menderita yang kekurangan uang seperti itu. Akhirnya sebenarnya tujuannya lebih ke pemerataan ekonomi seperti itu teman-teman, agar masyarakat Tionghoa di daerah di luar kota yang memang di sana banyak pohon bambu gitu, dan tidak punya penghasilan lain itu dia bisa membuat kertas untuk dijual. Jadi sebenarnya awal mula penggunaan kertas gincua ini lebih ke arah pemberdayaan ekonomi. Tetapi kemudian karena memang sekarang sudah jadi industri dikerjakan secara pabrik dan sudah mendarah daging, rasanya nggak afdol kalau kita nggak sembahyang orang meninggal pakai kertas gincua ini. Ya udahlah, ini kita anggap uangnya mereka seperti itu.
dan kita masih bakarkan. Terlebih kalau orang itu baru meninggal, itu kita bakarkan hincua ini. Dan pembakarannya itu tidak putus. Hiu pun sama. Kalau orangnya baru meninggal, hiu ini nggak boleh putus sampai 1 malam. Tujuannya apa? Untuk memastikan orang itu benar-benar meninggal, bukannya mati suri. Jadi kalau orang itu mati suri, dia akan mencium bau bakaran. Bau bakaran hiu kan santer gitu ya, tajam. Bakaran ini pun juga tajam, aromanya beda-beda. Kalau orang mati suri itu akan bangun. Tapi kalau dia tidak mati suri, ya udah. Apa boleh buat seperti itu ya, udah berlanjut gitu ya. Nah, ini tujuannya selain untuk penghormatan dan persembahan pada arwahnya, juga untuk memicu apakah dia mati suri atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah kematian, biasanya setelah malam pertama itu kan diadakan malam mau jalan ke kuburan dan sebagainya. Ini pun akan dipakai juga, tetap dibakarin gitu ya. Dan apalagi kalau udah mau jalan ke kuburan itu pasti dibakarin. Dan ini juga uang-uangan ini dipakai untuk alas badan almarhum. Jadi uang ini dipakai sebagai bantalan dan juga tatakan bawah ambalan gitu untuk tubuh almarhum atau almarhumah. Dianggapnya sebagai bekal atau uang untuk perjalanan dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ini teman-teman. Nah, kalau ini kita sebut namanya kimchua. Kimchua ini adalah uang emas. Ya, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas juga penggunaan kimchua ini. Nah, kenapa kalau di ritual orang mati pakai kimchua? Karena kita tidak hanya berurusan dengan almarhum atau almarhumah saja. Kita juga masih perlu berurusan dengan para dewa yang menaungi almarhum-almarhumah. Contohnya pada siapa? Misalkan pada pakung. Jadi kalau orang meninggal itu biasanya izin ke pakung dulu. Kalau dia dikremasi itu izinnya kepada dewa api atau bahasa Hokkiannya Po Tek Chun Ong gitu. Po Tek Sin Chun gitu. Dewa api. Nah, kalau dia dikebumikan kita sembahyang kepada Hotu atau kepada Pakung atau kepada Tichukung gitu. Tujuannya apa? Atau kepada Hotek Chengsin pun ada. Tujuannya apa? Agar almarhum dan almarhumah yang meninggal bisa diterima di alam sana dan upacaranya baik itu kremasi ataupun upacara penguburan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, karena dia dewa, diberikan persembahannya adalah kimchua emas. Seperti itu. Nah, emas ini kan lambang kekayaannya dewa gitu ya. Jadi kita memberikan kekayaan dengan harapan kita memberikan kekayaan, kebahagiaan kepada dewa tersebut, dan semoga juga kekayaan dan kebahagiaan itu bisa kembali kepada kita berupa kelancaran jalannya almarhum dan ritual sembahyang penguburan almarhum. Jadi kita kalau di kalangan orang Tionghoa meninggal itu nggak hanya kita hormatin almarhumnya saja, tapi kita hormatin para deitis, lokal deitis di situ atau para dewa lokal di situ. Salah satunya dengan cara memberikan persembahan berupa kertas kimchua dan hiu ini. Nah, untuk dewa sembayangnya pakai hiu yang gagang merah. Gagang ini merah, batang bawahnya merah. Batang atas mau kuning atau merah terserah. Yang penting bawahnya merah. Seperti itu, teman-teman. Nah, pakainya 3 batang. Kalau untuk pakungnya, ya. Nah, kalau kemudian nanti kita akan bertemu lagi dengan kertas-kertas yang lain. Ini ada 2 jenis kertas. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama. Dalam bahasa Mandarin kita sebut namanya kertas wangseng. Tapi kalau orang Hokkien kita sebut dengan nama kertas ongseng. Kertas ongseng atau ongciu gitu orang bilangnya. Ini sebenarnya berisi dari mantra Wangseng Chou. Mantra Wangseng Chou ini adalah mantra Sukawati Vyuha dalamnya. Ini adalah mantra Buddhis. Jadi penggunaannya untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar dapat terlahir ke alam Sukawati. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Dan ini biasanya oleh orang tokoh Hio dibilangnya, oh ini surat jalan. Padahal ini bukan sekedar surat jalan, tapi ini untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar dapat terlahir ke alam yang bahagia. Ini bisa dilihat ada tulisannya ini. Langsung Cintu Chou. Jadi ada bacaannya di sini. Kalau ini mantra yang berbentuk kala cakra, gitu, yang dibikin lingkaran kala cakra. Nah ini juga sama sebenarnya. Isinya sama, yang ini sama yang ini lingkaran isinya sama. Mantra itu juga sama. Nah cara pakainya gimana? Ini biasanya oleh orang Tionghoa ketika almarhum atau almarhumah itu meninggal di dalam peti itu setelah dilapisi bantalin oleh kertas ginchua, lalu ditutup dengan kertas ini sampai tertutup. Mau yang kotak, mau yang persegi, boleh, terserah mau yang mana. Mau yang bulat pun boleh, yang model kembang. Mau pakai yang mana pun sama.
hanya beda model lah ya kan. Kadang-kadang orang ada yang nyaman, oh saya lebih nyaman pakai yang ini, kalau yang ini nggak apa-apa, nggak masalah, lebih nyaman pakai yang ini nggak masalah juga, isinya sama gitu. Dan sebenarnya kalau mau dibakarkan untuk almarhum atau almarhumah yang sudah dikremasi gitu kan kita biasanya bikin altar itu untuk kita hormati beliau, kita bakarkan kertas ini. Sebenarnya kita cara membakarnya sambil kita baca sebenarnya satu-satu teman-teman. Misalkan seperti ini ada satu lembar, ini almarhum gitu kan, kata almarhum. Kita bacakan nama Omito Poye Tota Cito Yetoti Eta Omilito Popi Omilito Sutat Popi Omilito Bicenanti Omilito Bicenanto Cenini Cecena Ceto Calisat Moho, bakar satu. Lalu kita ulang lagi, ambil satu lagi gitu kan. Nama Omito Poye Tota Cito Yetoti Eta dan seterusnya, bakar satu gitu. Harusnya seperti itu teman-teman. Tapi karena ya memang ya karena kita sekarang ini kalau baca satu itu jontor juga gitu kan, mulut kita bisa sampai berbusa dan kering gitu. Akhirnya udahlah bakar-bakar aja. Tapi esensinya aslinya itu dibaca. Tujuannya apa sih? Ini sebenarnya membantu kita melafalkan mantra tersebut. Jadi kita nggak usah lihat buku lagi, tinggal baca di sini sebenarnya. Tapi kan kita orang peranakan nggak ngerti baca ini huruf apa gitu kan. Apalagi kita nggak hafal mantranya gitu kan. Nah makanya sebenarnya ini untuk dibacakan. Jadi doa kita lah yang mengiringi lewat mantra tersebut, yang mengiringin almarhum atau almarhumah agar dapat terlahir ke alam sukawati. Harapannya kan seperti itu. Bukannya nyangkut di neraka atau yang lain gitu kan. Nah tapi kalau kita nggak tahu esensinya, nggak tahu cara baca mantranya gimana, kita bisa lihat buku nggak masalah, sambil baca lihat buku nggak masalah sambil bakar. Atau kalau kita nggak mau baca sambil satu-satu kita bakarin gitu kan, takut capek satu gepok begitu berapa lama habis kita baca gitu kan, ya sudah bacanya secukupnya. Yang penting sudah kita bacakan, kita niatkan kepada almarhum, baru kita bakar kertasnya seperti itu teman-teman. Jadi ini pun sama. Ini pun sama yang kotak. Kita kalau mau untuk sembahyang kita baca satu. Nama Omito Poye Tota Cito Yetoti Eta Omilito Popi dan sebagainya, bakar satu. Bakar satu. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendoakan kebahagiaan almarhum. Seperti itu. Nah, ini adalah barang-barang yang sederhana yang bisa kita temuin di upacara kedukaan orang Tionghoa. Ya. Baik itu dikremasi ataupun dikubur, pasti akan ketemu benda-benda ini. Dan semoga video ini dapat membantu teman-teman mengetahui makna dari penggunaan benda-benda tersebut. Ya. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar terbaik Anda agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.